Berarti X aksen sama dengan 2K min X. Terus Y aksen sama dengan Y. Pertama, persamaannya awalnya yang ini berarti ya, karena adalah bayangan persamaan parabola ini. Nah, berarti bayangannya adalah yang disebutin di awal, ini bayangannya. Artinya kita coba substitusi si X sama si Y awal, kita substitusi pakai yang ini nih, yang rumus untuk bayangannya. Berarti pertama, ini kita balik dulu ya, kan ini X aksen. Berarti kalau kita mau cari X-nya, kita ganti jadi X aksen. Nanti dia dapatnya adalah X, berarti dibalik jadinya 2K min X aksen gini ya. Terus kalau kita mau cari Y nya berarti Y sama dengan Y aksen kayak gini kan. Nah sekarang kita belum tahu K nya, kita carinya K nya. Gak apa-apa, kita coba substitusi dulu. Jadi kita coba masukin ke persamaan awalnya. Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Nah sekarang kita substitusi, berarti Y nya jadi Y aksen. Sama dengan, berarti sekarang X nya kita masukin sama 2K min X aksen ya. Jadi di sini 2K min X aksen, terus dikuadratin min 7 dikali X-nya kita ganti sama 2K min X aksen tambah 10. Kayak gini ya. Berarti jadinya Y aksen sama dengan 2K min X aksen dikuadratin. Berarti jadinya 4K kuadrat min 4KX plus X kuadrat gini ya. Kalau enggak aksennya ini kita hilangin aja. Terus di sini min 14K plus 7X plus 10. Nah, kayak gini kan jadinya. Berarti di sini Y sama dengan, kita kelompokin jadi konstanta-konstanta, variabel-variabel. Nah, ntar caranya kita cocokin ke sini. Kalau X kuadrat kan dia 1 nih koefisiennya, si X koefisiennya min 13, konstantanya 40. Kita coba pakai cara kayak gitu ya. Nah sekarang ini kita kelompokin, yang X kuadrat itu ini kan, ini X kuadrat. Oke, ini X kuadrat. Terus selanjutnya yang variabelnya ada X nya berarti ini ya, min 4KX sama 7X. Berarti kita tulisnya di sini plus dalam kurung 7 min 4K X kayak gini ya. Satu lagi konstantanya, berarti konstantanya itu yang ini. Ada 4K kuadrat sama ada min 14K tambah 10. Ini ya. Tambah 10. Berarti kita tulis di sini dia tambah 4K kuadrat min 14K tambah 10 gini. Nah untuk soal ini dia kebetulan Y nya kan sama dengan Y aksen, berarti si Y nya ini udah kita diemin aja ya, tinggal kita lihatnya si Y nya aja. Tadi yang X kuadratnya udah sama nih, konstantanya variabelnya 1. Ini variabelnya 1 kan, udah sama yang di bayangannya. Terus sekarang yang variabel X, dia koefisiennya 7 min 4K, ini min 13. Nah, sekarang kita coba ya. Kita substitusi, berarti di sini, ini dia, kita masukin 7 min 4K X sama dengan min 13X. Berarti 7 min 4K sama dengan min 13. Min 13, min 7 harusnya. Berarti dapatnya bulat, berarti min 20. Berarti K-nya 5. Oke. Nah, sekarang kita coba substitusi K sama dengan 5-nya ke sini ya. Ini ke sini. Berarti 4 dikali 25 langsung K kuadratnya 25 min 14 dikali 5
ditambah 10. Hasilnya harus sama dengan 40 ya, sama dengan 40. Kita lanjutin, kita coba. 4 kali 25 itu 100, dikurang 14 kali 5 itu 70 ya. 70 ditambah 10. Berarti ini 30 tambah 10. Oh, terbukti nih 40. Oke, berarti kalau kayak gini, karena dia udah terbukti, berarti K-nya nilainya adalah 5. Gini. Kalau mau coba buktiin lagi, coba aja yang si persamaan satu ini langsung masukin si K-nya nih nilainya dia 5 gitu ya. Berarti kan ini jadinya 10 min X absen gitu kan. Entah kalau substitusi ke X-nya lagi, entah dia ketemunya kayak gini. Gitu. Kan dia refleksi Y sama dengan min X. Berarti kita tulisin dulu nih bayangannya. Y sama dengan min X. Oh, berarti X aksennya sama dengan min Y kan. Terus Y aksennya sama dengan min X kan. Tinggal dibalik nih, dilihat dari sininya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, sekarang kita mau ubah bayangannya. Ini bayangannya jadi persamaan awalnya. Kalau dia bayangan, artinya Y-nya ini sebenarnya sesungguhnya adalah Y absen, X-nya ini sesungguhnya adalah X absen. Nih, kalau dia bayangan, sesungguhnya ini X absen, Y absen. Gini ya. Berarti udah ini biarin aja. Karena kita pakainya X absen sama Y absen, nggak usah kita ubah jadi bentuk Y ataupun X-nya. Kita langsung masukin aja. Berarti di sini, dia adalah Y absen sama dengan X absen kuadrat min 4X absen tambah 8. Gini. Sekarang kita ubah mereka jadi Y sama X-nya. Berarti kalau si Y aksennya jadi min X, kalau si X aksennya berarti jadi min Y kan. Berarti di sini di dalamnya min Y. Ini. Terus selanjutnya min 4. Ini juga sama min Y. X aksennya jadi min Y, gini. Nah, kalau udah kita lanjutin kayak biasa, ini min X sama dengan Y kuadrat, 4 dikali min Y, ini min Y ya, jadinya plus 4Y tambah 8. Berarti nanti dia bentuknya X sama dengan min Y kuadrat, min 4Y, min 8. Nah, berarti kalau misalnya biasa kayak refleksi atau rotasi, kan kita pasti matriksnya itu dia kayak gini kan. Ini matriks transformasinya, nih, dikali sama XY sama dengan X aksen Y aksen. Gini kan. Ini jangan kebalik ya, harus T1 dikali XY sama dengan X aksen Y aksen. Jangan XY dikali T1, tapi T1 dikali XY. Karena kalau misalnya matriks, kalau dibalik hasilnya kan beda kan. Jadi yang ini harus ingat, T1 kali XY sama dengan X aksen Y aksen. Nah, terus yang lanjutnya, kalau misalnya dia mintanya bayangannya, bayangannya gimana? Artinya yang kita perlu substitusi itu nilainya X sama Y yang asli kan. Yang mau kita ganti itu XY-nya, kita ubah jadi X aksen sama Y aksen. Ini artinya kalau kita pakai matriks yang ini, kita ketemunya itu nilai X aksen kan, karena sama dengan X aksen Y aksen. X aksen sama dengan berapa, Y aksen sama dengan berapa, gini. Nah, kalau misalnya kita balik-balik di persamaan, kalau seandainya kita bingung, kita baliknya pas dia masih bentuknya matriks. Jadi matriksnya nanti kita inverse. Nih, matriksnya kita inverse. Di inverse-nya gimana? Berarti kita bukan mau cari X aksen Y aksen, tapi kita mau carinya adalah nilai XY-nya. Berarti kita mau cari X-nya sama dengan berapa X aksen, Y-nya sama dengan berapa aksennya gitu kan. Berarti nanti di sini yang kita balik itu si ininya. Ini misalnya kita jadiin bareng sama si X aksen Y aksen, biar kita ketemu XY-nya gitu.
Di sini berarti XY sama dengan, nah kalau misalnya inverse matrix, misalnya kita punya matriks, ini matriks ya misalnya, matriks. Misalnya ada matriks A dikali B sama dengan matriks C. Kita mau cari nilai matriks B. Kalau di sini kan ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C. Nah, kita mau carinya nilai matriks B-nya kan. Berarti kalau kita mau cari B, B-nya biar dia sendiri. Tapi kalau di matriks kan kita nggak ada pengurangan, nggak ada pembagian. Kita pakainya inverse. Nah, yang di inverse itu si A-nya berarti. Posisi si A adanya di depan, berarti nanti A-nya ada di depan. C-nya di belakang. Nah, yang di inverse itu si A-nya, karena dia yang dibalik. Jadi gini, B sama dengan A inverse kali C. Nah, kalau misalnya di sini, berarti ini B sama dengan A inverse-nya itu ini. Si matriks yang transformasinya ini kita inverse. Dikali sama C. C-nya berarti X aksen, Y aksen. Gini. Ini si A inverse yang matriks transformasi, ini si C. Nanti kita ketemu X sama dengan berapa X aksen, Y sama dengan berapa Y aksen gitu. Jadi misalnya kita lanjutin dikit lagi nih soalnya. Kalau kayak gini, berarti tinggal cari aja nih, masukin ke sini matriksnya. Berarti XY sama dengan 2, 0, min 1, 3 inverse dikali sama X aksen, Y aksen. Nah, kita cari inverse-nya dulu. Rumus inverse itu berarti ini cari dulu kan. 1/2 kali 3, 6. Dikurang 1 kali 0, 0. Terus dikali ini yang dibalik 3 sama 2-nya. Min 1 sama 0-nya dikali negatif. Ini 1, min 0. Nah, terus dikali sama X aksen, Y aksen. Gini kan? Berarti ini nanti jadinya 1/6 ya. 1/6 dikali 3. Ini berarti 1/6 kali 3. 1/6 kali 1. 1/6 kali 0. 1/6 kali 2. Dikali X aksen, Y aksen. Gini. Berarti jadinya matriksnya di sini 3/6 itu setengah, ini 1/6, yang ini 0, yang ini 1/3, dikali X aksen, Y aksen. Nah, berarti lanjutnya kita kaliin nih, ini kita kaliin. Berarti jadinya nanti di sini, kalau di perkalian berarti ini si barisnya dikali sama si kolom ya, terus barisnya kali sama kolom. Berarti entah dia dapatnya ada ordernya itu 2 kali 1, jadi barisnya 2, kolomnya 1. Berarti di sini hasilnya yang di atas setengah kali X aksen, setengah X aksen, 0 kali Y aksen, jadinya 0. Yang di bawah 1/6 kali X aksen, jadi 1/6 X aksen ditambah 1/3 kali Y aksen, 1/3 kali Y aksen. Gini. Nah, berarti ini adalah nilai si X sama Y-nya. Oh, panjang jawabannya. Jadi kalau udah ketemu X sama Y-nya, tinggal substitusi aja ke persamaan yang ada di soalnya. Ya kan? Berarti nanti di sini, dari sini kita dapat, berarti X-nya setengah X aksen, Y-nya 1/6 X aksen tambah 1/3 Y aksen. Kalau nggak usah kita tulis, langsung substitusi ya. Berarti di sini 4X min Y tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya masukin jadi setengah X aksen. Di sini setengah X aksen min Y-nya itu jadinya 1/6 X aksen tambah 1/3 Y aksen tambah 5 sama dengan 0 gini. Nah, kalau udah kaliin aja 4 kali setengah berarti 2X aksen min 1/6 X aksen min 1/3 Y aksen tambah 5 sama dengan 0. Berarti semuanya kita kali 6 ya.
Berarti sini jadi ya 12x aksen min x aksen min 2y aksen plus 5 sama dengan 0. 12 min 1 berarti jadinya 11 x aksen atau enggak aksennya hilang. Ini min 2y plus 5 sama dengan 0. Nah oke, berarti jawabannya persamaan. Bayangan persamaannya yang ini. Ini bayangannya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu soalnya di sini ada persamaan, ditransformasinya sama matriks tetap bisa ya. Jangan bingung, tinggal pakai yang di sini aja nih. Rumusnya yang ini. Ini lanjutnya transformasi komposisi. Nah, apa nih transformasi komposisi? Gini. Kalau misalnya tadi kan kita mau ubah misalnya si titik X sama titik Y, kita transformasi itu berarti bisa refleksi, rotasi, atau enggak transformasi sama matriks yang kayak tadi gitu ya. Pokoknya diubah gitulah, diubah posisi atau ukuran. Ini kita transformasiin membentuk bayangannya itu X aksen sama Y aksen, gini kan. Nah, kalau dari soal yang tadi itu dia perlakuannya cuma sekali doang. Tadi ada yang dirotasi, X sama dengan Y. Direfleksi ya. Terus ada yang ditransformasiin sama matriks gini. Nah, ternyata dia ini dikenakan transformasinya bisa lebih dari sekali. Jadi misalnya kita transformasi lagi nih sekali lagi. Namanya berarti transformasi kedua kan. Nanti berarti bayangannya ini kita kenakan sesuatu lagi nih. Misalnya kita refleksi lagi dia. Udah direfleksi, kita refleksi lagi gitu misalnya. Berarti nanti di sini bayangannya namanya adalah X double aksen sama Y double aksen gini. Misalnya kalau kita punya titik di sini, titik misalnya 3,4, terus kita refleksi pakai sumbu Y misalnya. Kalau refleksi sama sumbu Y kan ini 3,4 di sini. Berarti nanti jadinya di sini kan. Berarti di sini yang berubah adalah si X-nya. X-nya berarti jadi min 3,4 gini. Nah, misalnya kita sekali lagi nih, kita refleksi lagi. Refleksi dengan sumbu X. Kalau sumbu X berarti ini ya. Berarti nanti yang berubah adalah nilai si Y-nya. X-nya nggak berubah gini. Berarti nanti jadinya kalau direfleksi lagi sama sumbu X jadinya 3, min 4. Nah berarti kalau misalnya soalnya dia tanyanya titik 3,4, nanti soal bunyinya kayak gini. Bayangan akhir yang terbentuk ketika titik 3,4, ketika A 3,4 direfleksi dengan sumbu Y, dilanjutkan, nanti ada kata dilanjutkan gitu, dilanjutkan refleksi dengan sumbu X adalah gini. Gitu. Berarti ntar jawabannya dari 3,4 hasil akhirnya adalah 3,4 kayak gini. Nah, kalau misalnya dia soalnya masih berupa titik gini, berarti kita lakuin dua kalinya masih gampang ya. Pertama, refleksi dulu sama sumbu Y jadi min 3,4. Terus kedua, refleksi sama sumbu X jadi 3,4. Nah, kalau misalnya dia titik kan masih gampang. Kalau misalnya dia bentuknya matriks atau dia bentuknya nanti di sini misalnya persamaan, nanti di sini ada cara yang lebih mudah. Jadi misalnya di sini, ini soalnya kita lihat di sini. Kalau misalnya kita mau ubah si 3,4-nya, langsung ke jawabannya sini 3,4. Berarti kita anggap di sini ada sesuatu transformasi yang baru gitu ya. Biar kita bisa dari 3,4
refleksi, terus langsung jadi ini. Tapi caranya nggak perlu direfleksi 2 kali seperti ini, tapi langsung dengan satu matriks, dengan satu rumus transformasi kayak gini. Nah, makanya di sini disebutnya transformasi komposisi, yaitu transformasinya yang dilakukan lebih dari sekali. Bisa 2 kali kayak gini, bisa 3 kali jadi X triple aksen gitu misalnya, kayak gini. Nah, sekarang caranya gimana? Kita lihat dulu nih, gimana munculin rumusnya. Misalnya, pertama, di sini kalau misalnya ini kita ke bawah dikit. Kalau misalnya kita mau ubah, kita mau cari rumus bayangan, berarti kan ini ya, X aksen, Y aksen, sama dengan matriks transformasinya dikali sama XY, kayak gini kan. Terus kalau misalnya mau 2 kali, berarti kita carinya bayangannya adalah X double aksen sama Y double aksen. Yang ini kan, ini tadi yang cara pertama, ini yang cara kedua. Berarti X double aksen, Y double aksen itu kita dapatkan dari si transformasinya ini dikali sama si X aksen, Y aksen kan. Jadi kalau mau cari X aksen, Y aksen, caranya itu dikali T1-nya dikali XY, gini kan. Dapatnya X aksen, Y aksen. Sekarang kalau mau cari X double aksen, Y double aksen, berarti caranya T2-nya dikali sama X aksen, Y aksen, gini kan. Dikali X aksen, Y aksen. Gini. Berarti misalnya kita anggap si X aksen, Y aksen ini dia adalah A aksen, ini berarti T1-nya, ini berarti A-nya. Ini ya, ini dikali. Di sini berarti X aksen, X double aksen, Y double aksen, dia kita anggap jadi A double aksen. Ini adalah transformasi kedua, ini adalah A aksen. Berarti gini kan. Nah, sekarang kita mau cari matriks baru misalnya. Matriks barunya itu yang bisa motong langsung. Jadi nggak perlu direfleksikan 2 kali atau ditransformasikan 2 kali jadinya. Berarti di sini ada cari yang baru kan, dari X, Y langsung jadi X double aksen sama Y double aksen. Misalnya kita namain dia T3. Berarti kalau mau cari langsung kayak gini, kita tulisin di sini, berarti rumusnya adalah kita cari X double aksen, Y double aksen sama dengan matriksnya yang ini transformasinya di sini, ini T3 dikali sama XY langsung, gini kan, dikali sama XY, dikali XY. Nah, berarti tadi X double aksen, Y double aksen itu dia A double aksen kan, sama dengan T3 dikali sama A, gini. Nah, sekarang dari 3 persamaan ya. Dari 3 persamaan ini kita cari nih yang bisa kita substitusi yang mana. Kan ini tadi dapat yang satu ini. A aksen itu caranya T1 kali A. Ada beraksen tuh T2 dikali A. Nah, sekarang di sini kita coba T3-nya ini kan kita belum punya nih matriksnya. Ini matriks tujuan yang kita mau cari T3. Gimana caranya? Nah, kita coba substitusi. Kita punya di sini ini tadi A aksen ya. Ini A aksen ini. Nah, sekarang coba kita lihat si ini. Di sini kan dia adanya A. A itu nggak ada rumusnya kan, ini A aksen, ini A double aksen. Nah, sekarang kita coba lihat di rumus yang A double aksen. Di sini ada A aksen. Berarti A aksennya boleh kita substitusi pakai persamaan yang ini kan. Kalau kita substitusi, berarti ntar dia jadinya di sini A double aksen sama dengan T2 dikali A aksennya masukin berarti T1 dikali A.
Nah, dari sini kita lihat sama persamaan yang ini. Ini dia ada A double aksen, ini A double aksen. Di sini ada A, di sini ada A. Yang tengahnya kan T2, T1. Oh, berarti sama dengan T3. Ini. Jadi tadi yang kita mau cari matriksnya ini kan, matriks untuk ambil jalan pintasnya, biar kita nggak perlu kaliin 2 kali. Berarti di sini T3 bisa kita ganti dengan T2 dikali T1. Jadi di sini dia T2 dikali T1. Artinya kalau misalnya kita dapat soal transformasi yang 2 kali atau 3 kali, kita bisa langsung pakai rumus yang ini. Misalnya di sini A double aksen adalah T2 kali T1 dikali A. Jadi artinya untuk dapat bayangan yang kedua, kalau misalnya di soal yang di atas itu bayangan kedua itu yang ini, yang 3,4 nih hasil akhirnya. Berarti tinggal kita kalikan matriks transformasi yang kedua, yang ini, dikali matriks transformasi yang pertama, yang ini, dikali yang mula-mulanya, si A. Kalau di sini berarti titik awalnya, gitu. Kalau misalnya ada 3 kali, berarti jadinya gimana? Misalnya A triple aksen. Berarti sama, tinggal dikaliin aja sama matriksnya, tapi nanti dia mundur. Ini kan 2 kali berarti T2 kali T1. Kalau 3 kali berarti jadinya T3 transformasi yang ketiga dikali transformasi yang kedua dikali transformasi yang ke-1 dikali yang A awalnya gitu. Kalau 4 kali berarti T4 kali T3 kali T2 kali T1 kali A gitu. Jadi kalau misalnya transformasi, mudahnya kalau dia berkali-kali tinggal kita pakai yang ini. Tapi urutannya jangan kebalik ya. Kalau dia mula-mula emang direfleksi sama sumbu Y dulu, berarti ini adalah T1-nya nih. Kemudian dilanjutkan refleksi sumbu X, berarti ini T2. Jadi harus hati-hati baca soal ceritanya. Yang mana yang duluan, yang mana belakangan. Karena kalau kita ketukar, ini kan dia matriks. Berarti ntar hasilnya jadi beda. Titik A besarnya adalah 3,4. Dia dirotasikan dengan pusat 0,0, besar sudutnya 90 derajat. Dilanjutkan refleksi dengan cerminnya Y sama dengan min X terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, yang ditanya berarti bayangannya ya. Maka bayangan titik A adalah berapa? Nah, kayak gini. Oke, berarti kita tentuin dulu nih yang transformasi awal. Ini kan ada yang dirotasikan, terus selanjutnya direfleksi sama Y sama dengan min X. Ini titik ya. Ini titik. Nah, berarti ini adalah T1-nya, dilanjutkan dengan refleksi, berarti ini adalah T2-nya. Gini ya. Berarti kita mau carinya adalah bayangannya itu A aksen atau A double aksen, karena di sini udah langsung jadi satu, T1 T2 nya nanti berarti A aksen, nggak apa-apa kayak gini. Berarti A aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali A kan, dikali T1 dikali A gini. Nah, sekarang kita cari bentuk matriksnya. Kalau misalnya si T1 kan dia rotasi 90 derajat. Kalau misalnya rotasi itu kita pakai kosin ya, rumusnya di sini. Ini kalau rotasi T1, berarti nanti di sini rumusnya adalah cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa, gini rumusnya.
Berarti T1-nya itu masukin alfanya 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Cos 90 adalah 0. Sin 90 adalah 1. Min sin 90 berarti min 1. Cos 90 berarti 0. Gini. Nah, berarti ini matriks T1-nya. Lanjut yang T2-nya itu dia refleksi, pencerminan. Refleksi. Yang T2-nya. Kata dia pencerminannya terhadap Y sama dengan min X. Kalau nggak hafal matriksnya, nggak apa-apa. Y sama dengan min X itu berarti bayangannya Y aksen sama dengan min X. X aksen sama dengan min Y. Gini kan. Berarti kita mau bikin dia min X min Y. Terus kebalik. Berarti kalau kebalik jadinya 0, 0-nya di sini ya. Karena nanti kalau dikali sama XY, kan ketemunya X aksen, Y aksen nih. Misalnya citus dulu dikit. Berarti X aksennya itu adalah 0 dikali X, terus 1 dikali Y. Jadinya X-nya ketemunya sama Y, gitu ya. Makanya kalau dia berbalikan, bayangannya Y sama dengan X sama dengan Y, berarti nanti dia 0-nya di sini. Kalau dia Y-nya sama dengan Y, berarti ntar 0-nya di sini. Gitu. Nah, yang soal ini berarti ini 0, 0. Terus dia maunya min 1. Berarti min 1. Berarti ini min 1, min 1. Gini. Nah, oke. Berarti transformasinya, matriksnya kita udah ketemu. Yang ini. Lanjut kita jawab. Berarti di sini A aksen sama dengan matriks yang kedua, berarti yang kedua dulu ya, 0, min 1, min 1, 0, dikali matriks yang pertama, 0, min 1, 1, 0, dikali sama XY-nya. XY-nya berarti 3, min 4 ya. Kalau nggak pakai XY dulu juga nggak apa-apa, XY gini. Nanti belakangan baru kita masukin. Jadi ini X aksen, Y aksen ya. Nah, sekarang kita kaliin yang ini 0 kali min 1, min 1, 0, 0, min 1, 1, 0, kita kaliin ini matriksnya. Kalau perkalian matriks berarti barisnya dikali sama kolomnya ya, ini. Berarti hasilnya di sini 0 kali 0, 0. Min 1 kali 1, berarti min 1. Yang bawahnya min 1, 0 sama 0, 1. Min 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Berarti ini 0. Terus yang satunya lagi, yang ini 0 kali min 1, 0. Min 1 kali 0, 0. Terus yang bawahnya min 1 kali min 1, 1. 0 kali 0, 0. Gini. Dikali XY. Berarti lanjutnya X aksen, Y aksen sama dengan matriks yang ketiganya nih, T3, berarti min 1, 0, 0, 1, gini kan, dikali X aksen, Y aksen. Nah, berarti kita dapat X sama Y, berarti kita dapat nih X aksen, Y aksennya. Di sini X aksennya adalah min 1 kali X, min X tambah 0 kali Y. Y aksennya adalah 0 tambah Y. Gini. Berarti X aksennya sama dengan min X. Y aksennya sama dengan Y. Berarti X aksennya min X itu dia nilainya min 3 ya, berarti min 3. Kalau Y aksennya berarti tetap min 4.